Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa pendidikan biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, sebelumnya izinkan saya Fadila Syifa Andini sebagai host pada podcast Biofori kali ini. Nah, tentunya kali ini aku gak sendirian nih. Aku ditemani oleh temanku yang berpengalaman dalam bidang kepenulisan, dan dia juga udah banyak nulis buku loh. Wah, pencapaian yang luar biasa ya teman-teman. Pasti pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita sambut Nurul Hidayah. Halo Nurul, gimana nih kabarnya? Halo Padel, alhamdulillah nih kabar aku baik meskipun cuaca sedang labil kayak gini ya, kayak doi. Iya, doi, benar-benar. Nah, gimana nih kabar kamu, baik juga? Alhamdulillah sehat, baik seperti kamu pokoknya. Alhamdulillah. Oke, aku ada beberapa pertanyaan nih Nurul. Pasti teman-teman di rumah juga gitu ya, pada penasaran gitu. Gimana sih caranya kamu bisa nulis buku sebanyak ini? Gimana motivasi kamu? Dan kiat apa yang harus kita punya untuk menulis atau memulai menulis gitu? Nah, sebelumnya mohon maaf nih ya Nurul, aku bakalan banyak nanya-nanya. Boleh gak sih? Ya apa-apa, boleh banget. Oke, semoga bisa sharing-sharing ya, iya, dan bermanfaat buat teman-teman. Oh, so pasti itu mah. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan pertama dulu aja ya. Oke. Pertanyaannya kayak gini nih. Dari sejak kapan Nurul itu bisa menggemari atau menyukai tulis-menulis sampai akhirnya bisa menerbitkan buku yang memang, kalau yang aku tahu ya, buku yang udah kamu terbitkan itu ada novel Gurat. Nah, itu tuh adalah novel yang kalau aku tahu itu novel yang pertama kali kamu SW-in gitu. Dan itu menurut aku sangat luar biasa loh. Terus juga ada buku Ini Raina, sama juga ada buku pengembangan diri gitu. Nah, menurut kamu gimana sih kamu bisa menggemarinya? Kemudian apa sih isi dari setiap novel yang kamu buat itu? Oke, sebelumnya aku jujur sih malu banget ini sharing diundang sama pengembangan intelektual buat ngisi podcast kali ini. Karena aku juga belum seberapa gitu dibandingkan penulis-penulis yang lain di luar sana. Tapi semoga aja apa yang aku sampaikan bisa memotivasi teman-teman yang lain biar menjadi penulis-penulis hebat lebih aku gitu. Amin. Amin. Pertama sih, aku gemar nulis itu awalnya masih dari semenjak SMP. Itu awalnya karena aku sering baca Wattpad. Tahu kan Wattpad? Oh iya, tahu. Iya. Nah, itu dia aplikasi baca online tuh yang gratis. Nah, banyak banget novel dari sana, dan dari sana aku termotivasi buat bisa gak sih aku bisa kayak mereka bisa menerbitkan buku, bisa punya karya. Nah, dari SMP itu udah gemar banget baca Wattpad sampai semenjak SMA, dan sekarang pas awal-awal masuk kuliah buat kegemaran sama dunia tulis menulis itu semakin meningkat gitu. Dan alhamdulillah bisa itu tadi menerbitkan buku pertama, itu judulnya Gurat. Iya, betul. Dan yang lucunya itu dari buku Gurat ini pertama muncul ide judul Gurat itu ketika aku praktikum zoologi invertebrata atau gitu yang tentang gurat sisi. Yang tentang ikan. Masya Allah. Iya, dari praktikum sana aku kayak sharing gitu sama teman, sama anak biologi. Iya. Dari sana coba-coba iseng gitu. Ya udah, Gurat aja, filosofinya gitu. Aku bikin judul Gurat. Nah, dari sanalah buku pertama aku terbit, dan isinya itu novel Gurat itu tentang remaja aja lah, fiksi remaja, kehidupan remaja gitu, kayak persahabatan sama complicated di hubungan pertemanan dan pacaran gitu. Mantap banget. Nah, kalau yang kedua itu yang Ini Raina, itu lebih ke, aku spoiler di sini, tapi jangan lupa buat beli. Oh iya, masih jangan lupa ya guys, teman-teman, buat beli nih. Aku gak apa-apa lah buat teman-teman biologi nih, aku spesial spoiler di sini. Kalau yang Ini Raina itu lebih ke nerangin, menjelaskan tentang anak perempuan, dia itu kayak introvert gitu. Banyak kan kalau anak-anak introvert yang kita tahu kayak ansos gitu, antisosial, padahal sebenarnya enggak. Nah, kalau yang Ini Raina tentang lebih ke anak introvert. Nah, kalau yang ini, yang buku ketiga,
itu yang tentang lebih ke self improvement, tentang pengembangan diri. Awalnya aku bisa yang pengembangan diri ini, aku termotivasi dari curhatan teman-teman. Jadi ini gabungan dari curhatan anak-anak kuliahan sama di lingkungan. Nah ini relate banget gitu buat yang suka posting quotes gitu. Nah di buku ini cocok banget deh, kalian jangan lupa mampir ke IG aku, di sana ada link Shopee-nya, boleh ya? Iya betul teman-teman. Aku ikut promosi di sini. Iya nggak apa-apa, pastinya nggak apa-apa. Oke, kayaknya bestie gitu ya yang sering curhat. Wah sangat menarik sekali sih kalau menurut aku. Aku juga pernah dengar gitu ya, kamu itu banyak sekali gitu ya karyanya seperti puisi juga gitu, sering. Nah terus juga kamu itu sering posting gitu di WA, di snap WA kayak gitu. Nah menurut aku ini sangat menarik sekali bagi kita yang hanya bisa posting caption di story WA saja gitu kan. Tapi Nurul itu bisa begitu di tengah kesibukan waktunya untuk menyempatkan untuk menulis nih. Nah gimana sih perjalanan awalnya memulai merangkai setiap kata kalimat hingga menjadi buku itu sendiri gitu Nurul? Waduh, ini kayaknya tukang pentingin story WA ya. Iya benar banget, itu suka diliatin nih Nurul. Oh Nurul lagi ini nih, lagi caption gitu kan. Aduh, ya. jadi malu. Iya. Nah kalau puisi sendiri, kalau ke buku aku belum beranjak buat nerbitin kayak antologi puisi sendiri gitu, solo. Kalau puisi sendiri lebih ke kayak rame-rame sih, kan suka ada event-event kayak puisi gitu. Nah dari sana kalau puisi aku mulai tertarik sama dunia puisi. Palingan kalau puisi di website aja. Kalau di story WA itu gimana ya, tergantung suasana dan kondisi lebih ke sana. Makanya kadang kadang malu juga sih kalau di story WA kayak gitu. Suka disebut anak indie atau anak senja, tapi nggak kayak gitu sebenarnya. Iya, tapi berkarya juga sebenarnya itu tuh. Iya, kayak gitu sih. Suka spontan aja sih suasana kayak gini. Mungkin Padel juga kalau misalnya lagi galau langsung nih kayak puitis gitu, pernah kan pasti? Pernah sih, cuma ya jarang banget gitu kayak kamu yang sering gitu kan, yang sering galau ini nih kayaknya. Iya, aku sering galau. Tapi itu pastilah tergantung mood lah ya, kayak gitu kan. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, menulis satu buku itu gak sekedar typing chat gitu kan, kayak ke doi ya. Bener banget. Tetapi tadi juga kan perlu juga gitu ya memikirkan konsep atau ide yang akan dituangkan. Perlu juga daya imajinasi gitu kan. Terus ada referensi dari buku yang pernah dibaca, estetikanya juga, terus juga harus memperhatikan POUBI-nya. Begitu, apakah benar gak sih? Oke, itu benar banget sih. Kalau dalam nulis buku itu kita gak asal nulis gitu ya, harus banyak referensi juga, sama kayak kalau Teh Padel ngerjain tugas-tugas kuliah kan harus banyak referensi. Nah, di situ juga harus ada referensinya. Yang paling utama yaitu tadi banyak baca buku. Misalkan nih aku tertarik sama yang pengembangan diri. Jadi akhir-akhir ini banyakin baca buku tentang self improvement. Nah, biar tahu juga apa sih yang suka mereka tulis, kayak gimana sih kalau mereka nulis itu bahasanya kayak gimana. Nah, tapi kalau di aku sendiri buat menerbitkan satu buku itu, yang buku pertama ya, yang Gurat, aku ada beberapa penulis yang sudah menulis kerangka kepenulisannya dari awal sampai ending gitu. Tapi kalau aku gak terpatok ke sana. Kalau nulis itu kayak langsung mikirin tema aja. Misal tema awal aku kayak pengen kehidupan anak kuliah nih. Nah kayak aku observe aja dulu mereka kayak gimana sih kehidupannya. Tapi aku tuh bukan tipe yang nulisnya itu harus misalnya part segini sampai segini kayak pengenalan dulu, kayak yang part segini sampai segini complicated baru ke masalah, dan part segini sampai segini ending. Nah kalau aku itu kayak ketika nulis itu ya ngalir aja gitu. Jadi gak ditentuin sampai bagian berapa sih konflik ini berakhir, mulainya dari mana gitu. Soalnya kalau aku terpaku kayak gitu kadang suka stuck gitu. Stuck ya pasti. Jadi gak lanjut gitu. Atau udah ditentuin nih, misalnya masalahnya mau kayak gini, terus endingnya mau kayak gini, tapi ending tuh udah ditentuin, cuma alur ceritanya
kadang kan kita suka labil gitu ya, jadi suka merubah-rubah. Awalnya ditentuin di kerangka awal udah kayak gini, tapi pas ketika ngetik, pas ketika nulis kok gak sesuai sama alur awal sih. Nah iya, itu benar. jadi gak jadi lagi. Iya, benar. Aku itu bukan tipe yang kayak gitu. Jadi kalau pas ada ide langsung aja nulis. Soalnya kalau kayak gitu suka apa ya, kalau bahasa Sundanya istilahnya nerolong gitu lah. Iya, benar. Tasik banget gak sih? Aduh jadi malu, gak apa-apa ya. Nah itu jadi yang pertama itu. Lalu yang kedua di PUEB-nya. Kalau sekarang kan di buku-buku yang sekarang kayak lebih bebas gitu bahasanya, banyak bahasa gaulnya, iya gak sih? Iya benar. Nah di novel-novel gitu, apalagi kayak yang sekarang kan ada yang AU gitu, atau gimana ya, novelnya itu beda-beda banget gitu genrenya tuh. Iya. Nah itu kalau sekarang ke gaya bahasa itu udah bebas banget, kita di kayak gimana terserah kita. Tapi kalau yang di PUEB itu lebih ke ejaannya, kayak di penggunaan titik komanya, tanda seru atau tanda kutip. Nah pasti lebih ke sana kalau di PUEB. Kalau dari aspek bahasanya sendiri itu udah bebas. Malahan di self improvement sendiri, di genre pengembangan diri itu gimana ya, kayak relate-nya itu benar-benar kadang ada yang juga campuran, gak hanya bahasa Indonesia. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke. Nah kalau begitu gitu ya, dari pengalaman Nurul sendiri, apa saja sih yang seharusnya kita dahulukan gitu ya untuk memulai menulis? Mungkin teman-teman pendengar juga pasti penasaran gitu ya, sekaligus bingung. Kadang dari aku sendiri gitu ya, udah pernah ngetik panjang-panjang nih ceritanya gitu kan, tapi dihapus lagi, ngetik hapus lagi, nah akhirnya gak jadi-jadi gitu. Nah kalau Nurul sendiri untuk menginisiasi kayak gitu tuh kayak gimana gitu? Oke, itu nyambung ya kayak yang tadi ya, benar. Yang nulis gak jadi-jadi, nulis gak jadi-jadi. Kalau yang pertama buat bisa agar kita bisa apa ya, bisa nulis gitu lah ya. Yang pertama niat sih harus dikuatin dulu. Iya benar sih, niat, target juga. Nah iya benar, yang pertama harus ada niat dulu dan ada motivasi kuat. Apa sih yang bisa, apa ya, yang maju kita buat bisa nerbitin buku atau bisa punya karya gitu. Kalau dari aku itu yang pertama niat. Nah yang kedua, kita itu tertarik sama apa ya, genre yang seperti apa. Misalnya Teh Padel suka sama yang kayak kan suka drakor tuh. Ya, tahu. Ya, suka lihat sih. Iya. Suka drakor tuh. Bisa tuh terinspirasi dari sana, pengen kan imajinasinya suka tinggi tuh kita kan. Halu. Nah, itu dia. Itu halu itu jadi apa ya? Modal kuat buat kita bisa nulis novel loh. Iya, kalau bisa berkarya juga. Bener banget. Nah, itu karena halu aku tinggi. Jadi coba tuangin. Alhamdulillahnya gitu bisa jadi sebuah buku. Itu tadi yang pertama niat, lalu yang kedua motivasi kuat buat bisa nulis buku itu apa, dan ketiga yang harus kita tentuin itu kita minatnya sama genre yang seperti apa. Kita minatnya sama genre yang seperti apa, dan tema kita harus tentuin dulu. Misalnya temanya itu kayak tentang persahabatan tadi, atau tentang apa, perang-perang gitulah kalau yang fantasi. Nah, kayak gitu tema. Lalu tadi target ya. Target kita misalnya mau beres sampai berapa bulan, misalnya 6 bulan nih. Kalau aku kadang sesuai target, kadang enggak, itu udah biasa lah ya. Pastilah, mahasiswa gitu loh. Iya benar, suka keluar target. Tapi kalau motivasi kitanya kuat, itu bisa terpacu banget sih buat selesai dari target. Nah terus dari itu, setelah itu alur cerita, kita harus benar-benar tahu alur cerita itu kita itu yang akan tulis dari mana gitu. Oke. Gitu dia. Yang penting niat sih, modal awal. Iya pasti. Nah tadi kan ada genre-genre gitu kan dijelasin. Nah jadi Nurul sendiri sukanya genre apa sih sebenarnya? Kalau aku dari novel sendiri sukanya kayak fiksi remaja. Oh iya. Soalnya tadi kan berawal dari Wattpad kan. Gara-gara banyak halu. Jadi aku itu paling suka novel yang genre fiksi remaja. Kalau di pengembangan diri itu ada yang romance. Romance juga suka. Ya, tapi pilih-pilih sih kalau romance. Oh iya. Gak sesuai sama pengalaman, gak tahu gimana itu. Ada sih, ada beberapa. Kalau nulis buku lebih enak itu yang sesuai pengalaman, biar ngalir juga idenya ya. Biar gak salah data juga sih, karena kalau aneh banget gitu, gak relate ya aneh juga ketulisannya, gak bisa diterima oleh masyarakat gitu.
Oke, next question ya. Okay. Nah, gimana sih prosedur pembuatan novel yang Nurul sudah alami gitu? Terus gimana sih dari sebuah tulisan itu bisa menjadi buku? Atau itu sih prosedur mempublishnya atau mencetaknya itu seperti apa gitu yang pernah Nurul alami? Oke, kalau dari prosedur pembuatan novel sendiri ya, yang aku alami gitu sampai bisa jadi sebuah buku, yaitu tadi yang pertama kita harus siapin ngetik dulu alur cerita sampai cerita itu beres, mulai dari sinopsisnya, lalu dari kata pengantar, daftar isi naskahnya, sampai ke bagian data diri gitu, data kita, dan juga ke blurb buat bagian belakang novel. Nah itu dia ya, kalau buat novel, baik novel ataupun buku-buku yang lainnya, buat kita terbitin, bisa terbit, dan itu harus sudah jadi naskah dalam satu file gitu. Tapi kalau untuk mempublish novel itu sendiri supaya bisa menjadi buku, itu tuh ada dua. Ada proses penerbitan, ada proses percetakan. Oh iya. Jadi beda. Karena kan kadang suka keliru nih. Iya benar-benar. Iya benar kan, kalau penerbitan itu pasti sudah mencakup percetakan. Padahal nggak kayak gitu loh sebenarnya. Jadi penerbitan itu cuma sampai kita mengajukan naskah dan mendapat ISBN. Ilmu baru nih. Nah itu, kalau percetakan udah dapat ISBN, baru ke percetakan buku. Nah kayak gitu. Jadi misalnya nih kan suka tuh, kenapa kalau ada penerbit-penerbit yang cuma menerbitkan buku, nah misalnya nggak dicetak, nah itu karena hanya menerbitkan, tapi kalau mencetak buku yaitu sampai buku hard file-nya. Oh iya. Nah jadi itu kita kan tahu dong kalau menerbitkan buku itu ada yang gratis, ada yang berbayar tuh. Nah ya, kalau yang murah itu sampai ke penerbitan, karena cuma bayar buat pengajuan ISBN biar buku kita tuh ada datanya gitu di Perpusnas. Nah ya kayak gitu. Kalau percetakan itu mahal banget, karena kita kan pengen nyetak buku, pengen jadi ada bentuk fisiknya gitu. Nah itu bisa sampai ke berjuta-juta, atau dari sekitaran 400.000 juga ada. Tapi buku fisik yang kita dapat itu kadang kita dapat 1, 2 kayak gitu. Kayak gitu sih. Kayak gitu. Kalau dari prosedurnya sendiri. Berarti ini merupakan ilmu baru sih, kalau dari aku sendiri, mungkin dari teman-teman juga yang mendengarkan gitu ya, ilmu baru yang memang kadang kali kita itu keliru gitu. Ya benar banget sih. Pas sebelum aku nerbitin juga, aku gitu nyangkanya setiap menerbitkan itu sama dengan mencetak buku. Ya, ternyata gitu. beda gitu ya. Oke. Nah, berarti ada gak sih kendala selama menulis novel yang Nurul alami? Terus gimana ya kalau Nurul itu membagi waktu antara menulis dan berkuliah itu seperti apa gitu? Karena ketahui bersama bahwa Nurul itu udah semester 6. Aku juga kan semester 6, yang tentunya kalau menurut aku ya itu sangatlah sibuk gitu ya dalam dunia perkuliahan. Terus gimana sih? Kenapa bisa menulis, bisa juga untuk berkuliah gitu? Nah itu bagaimana? Kalau ngomongin masalah kendala itu pasti ada ya. Iya tentu. Iya benar. Kalau kendala-kendala itu pasti ada, mau kendala yang kecil ataupun yang besar sekalipun. Kalau saat nulis sendiri, kendalanya itu kehabisan ide. Stuck di ide. Pas kita udah ngetik, kita langsung gak dapat ide di tengah jalan. Nah itu yang paling ngeselin gitu. Kita udah semangat buat nulis tapi idenya gak dapet gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di waktu. Ya kadang kalau buat nulis sendiri aku tuh ada waktu-waktu tertentu gitu. Oh jadi ini mengacu ke pertanyaan selanjutnya gak sih? Iya, ada di waktu-waktu tertentu. Sama mood. Itu penting banget sih. Penting, apalagi kita perempuan ya gak sih? Iya bener. Moodnya itu kadang labil gitu kan. Labil banget asli. Nah itu tadinya tuh ke aku sebagai mahasiswa ya, kadang kalau nulis itu kalau udah udah butek gitu intinya, udah gak ada mood buat nugas atau buat itu, terus dapat nih ada lihat temen curhat. Nah langsung dari itu tuh kalau udah ada ide, aku tuh kadang langsung ambil laptop, langsung ngetik. Ya ampun, gabut banget Anda ya. Soalnya kalau kayak gitu suka lupa lagi, nanti beda lagi pas ditulis itu. Pernah kan kita biasanya di WC nih, jol aja kita itu ada kata-kata quotes terpikirkan gitu, pas keluar lupa lagi kan, suka kayak gitu. Bener. Nah kalau kayak gitu aku suka langsung aja sih, atau diketik di handphone gitu, nanti dipindahin kayak gitu.
Dan cara membagi waktunya itu gak ada pembagian waktu khusus sih, lebih ke paling tiap malam dari jam 9 sampai jam 10-11an itu waktu wajib gitu buat buat buka laptop, buat ngelanjutin tulisan. Itu sih kalau di malam-malam itu enak banget gitu. Ya suasananya sepi ya gak ada gangguan-gangguan. Dan biasanya suka lebih puitis gitu. Iya, bener. Suasananya tuh gimana ya, kayak menaikkan mood banget ya, benar-benar. Iya. Harus sepi sih intinya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Waduh, masih ada nih. Iya, masih ada. Gak apa-apa. Satu lagi nih ya, Nurul. Jadi kalau kamu lagi nulis novel, kayak kalau lagi nulis novel tuh boleh dong spoiler tentang apa nih untuk novel yang selanjutnya gitu. Jadi biar perdana gitu, hanya di podcast HMPB doang gitu yang dikasih tahu bahwa kamu teh lagi nulis novel gitu, dan spoiler bagaimana sih si novel yang akan kamu terbitin nanti gitu. Waduh, harus nih spoiler di sini. Ya harus ya. Ada tamu yang sangat luar biasa pokoknya. Aku gak narget sih, misalnya udah beres buku ini langsung nulis lagi buat nerbitin lagi, karena karena tadi itu aku tuh suka beda-beda gitu, kadang 2 bulan, kadang 6 bulan. Dan yang paling susahnya itu bukan di nulisnya tapi di menerbitkannya. Ya, karena misalnya kita udah punya naskah, pas mau penerbitan kan kita suka yang gratis-gratis lah, pengen yang gratis gitu. Pasti apalagi mahasiswa. Nah, ya benar itu, karena kalau buat nerbitin sendiri pakai uang ya gak ada lah gitu ya. Kita kalau ada yang gratis, kenapa harus cari yang bayar sih? Nah, itu. Buat yang sekarang doain aja ya, di 2022 semoga ada anak baru dari aku. Amin. Bukan novel tapi lebih ke pengembangan diri. Semoga aja di ACC gitu biar. Amin, Allahumma amin. Doain aja biar nanti bisa launching di pengembangan intelektual. Mungkin BSOP ya gak sih? Aduh. Doain aja semoga launching tahun 2022 ini. Amin, Allahumma amin. Oke. Makasih Nurul udah jawab semua pertanyaan yang udah aku tanyain ke kamu. Gak kerasa juga nih kita udah ngobrol banyak gitu ya seputar kepenulisan, baik itu novel, buku, bahkan puisi, bahkan juga di snap WA pun gitu ya, quotes kayak gitu. Dan gak kerasa juga pertanyaan aku itu udah habis nih. Mungkin segini dulu untuk sharing seputar kepenulisan kali ini. Makasih banyak ya Nurul. Sama-sama Teh Fadel, semoga bisa memotivasi teman-teman yang lainnya buat bisa menjadi penulis-penulis hebat. Semoga halu-halunya itu bisa menjadi sebuah karya. Betul banget. Nah itu ya teman-teman nih, bagi teman-teman jangan lupa ya untuk dengerin podcastnya di Spotify dan YouTube HMPB kesayangan kalian ya. Dan bagi kalian yang punya kritik dan saran, boleh langsung nih kirim di kolom komentar ya. See you on next podcast. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.